Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi di channel saya Rafli Rangga. Di video kali ini kita akan mempraktekkan berbagai penggunaan tipe data yang kemarin sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini langsung saja kita masuk ke Notepad++, kemudian kita atur bahasanya terlebih dahulu teman-teman menjadi C++ seperti ini agar memunculkan warna. Di sini karena kita akan sering menggunakan cout teman-teman. Jadi di sini saya sarankan untuk menambahkan sebuah line code atau sebuah baris kode, yakni using namespace seperti ini, kemudian std dan titik koma. Fungsinya agar kita tidak perlu menambahkan std.2 ini lagi teman-teman di bagian depan setiap kali kita akan melakukan cout seperti ini. Jadi kita tinggal menuliskan seperti ini saja dan dia akan lebih mudah teman-teman. Itu akan mempermudah kita ketika mungkin baris kode kita sudah mencapai ratusan bahkan ribuan. Jadi saya sarankan menggunakan using namespace std ini teman-teman. Oke, di sini yang pertama kali kita munculkan adalah kita gunakan contohnya adalah tipe data integer. Kita bisa berikan nama variabel apapun terserah di sini untuk penamaan variabel. Tapi di sini perlu dicatat ya teman-teman, variabel tidak bisa diawali dengan angka. Jadi kita tidak boleh menuliskan variabel diawali dengan angka seperti ini contohnya. Ini tidak akan dianggap sebagai variabel teman-teman. Kemudian variabel juga tidak boleh diawali dengan karakter. Contohnya seperti ini tidak boleh ya teman-teman. Karakter mungkin seperti ini juga tidak boleh, ini tidak akan dianggap sebagai variabel. Satu-satunya karakter yang bisa kita pakai sebagai variabel adalah underscore teman-teman. Jadi kita bisa bikin underscore, mungkin pertama adalah kita tulis variabel pertama kita seperti ini. Kemudian kita berikan nilainya mungkin 12 seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh penamaan variabel yang boleh teman-teman. Jadi bisa diawali dengan underscore, boleh langsung menggunakan pertama baik P-nya besar maupun kecil, dan di C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif ya teman-teman. Jadi dia akan sensitif dengan penamaan variabel. Jadi contohnya kita punya 3 buah variabel seperti ini dengan nama pertama underscore, kemudian pertama saja, dan pertama P-nya besar. Ini merupakan 3 buah variabel yang berbeda ya teman-teman. Jadi C++ akan menganggap variabel-variabel ini berbeda. Jadi misalkan kita isi yang pertama ini kita isi angka 1 dan kita yang P besar ini kita isi angka 2, maka ketika kita melakukan cout untuk ketiga variabel ini isinya berbeda teman-teman. Jadi harap diperhatikan tentang case sensitif ini. Banyak sekali terjadi di perkuliahan saya, terutama saya alami adalah salah melakukan pemanggilan variabel karena memang case sensitif seperti ini teman-teman. P besar, P kecil, jadi mohon diperhatikan. Dan juga untuk penambahannya sebisa mungkin itu mewakili apa yang ingin kita simpan teman-teman. Jadi mungkin jangan sebenarnya tidak dilarang secara aturan kita tinggal menuliskan A kemudian kita isi apapun, misalkan kita isi 2, 3 seperti ini, kemudian kita isikan B dan nama seterusnya, itu tidak dilarang teman-teman. Tapi diusahakan sebisa mungkin variabel-variabel ini mudah dipahami dan mudah diingat fungsinya teman-teman. Karena mungkin setelah kita lama tidak menyentuh pemrograman C++ dan kita buka lagi variabel-variabel sederhana seperti ini, itu cukup memusingkan teman-teman untuk fungsinya. Jadi sebisa mungkin kita beri nama yang sesuai dengan fungsi dari wadah tersebut. Contohnya mungkin ember untuk menampung air, jadi kita sesuaikan namanya saja teman-teman. Di sini karena ini merupakan variabel pertama yang kita buat, jadi saya berikan nama pertama seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menampilkan nilai dari pertama ini, kita tinggal ganti saja di sini. Kita mungkin buat sebuah kata-kata pemanis. Contohnya adalah ini variabel pertama saya, kemudian kita titik 2, dan kemudian kita tambahkan lagi untuk 2 buah tanda lebih kecil dan kita panggil variabelnya teman-teman seperti ini. Ini maka dia akan menampilkan angka 12 teman-teman. Apabila kita tidak ingin menggunakan kata-kata ini juga bisa teman-teman. Kita bisa tinggal menghapus ini dan hanya perlu menampilkan bagian ini. Oke, mungkin kita running terlebih dahulu saja untuk melihat lebih jelasnya ya teman-teman. Di ini kita save. Di sini kita beri nama filenya var seperti itu saja, kemudian .cpp, jangan lupa ya teman-teman, cpp. Oke, enter. Oh ya, dan di sini untuk merunningnya ya teman-teman, saya akan memberikan sedikit tips untuk membuka CMD ya. Kan daripada kita harus mengcopy seperti ini untuk pathnya,
kemudian kita pindah ke directory D. Cara lebih mudah untuk mengakses CMD atau command prompt langsung menuju directory ini, kita tinggal menghapus alamat ini teman-teman. Kita hapus, kemudian kita tekan CMD. Dia akan otomatis masuk ke dalam setiap directory yang kita tuliskan. Jadi apabila file kita memang sudah jauh di dalam file, dalam folder lain, menuliskan CMD di sini itu akan mempermudah kita untuk mengakses CMD ya teman-teman. Karena memang lokasi dari filenya harus sesuai, jadi saya sarankan untuk langsung menuliskan CMD di situ saja ya teman-teman. Oke, kita coba running ke var g++ var.cpp-o var.exe. Kita enter, oke, tidak ada error, kemudian kita var. Ya, variabel pertama saya bernilai 12. Dan di sini apabila kita hanya menampilkan 12-nya itu mudah teman-teman. Hanya ingin menampilkan isi variabel pertama tanpa ada keterangan, kita hanya perlu menghapus ini saja. Kita hapus seperti ini, kemudian kita save. Oh ya, ini setiap kali kita melakukan perubahan dan kita save, kita tidak bisa langsung men-running ya teman-teman. Kita tidak bisa langsung menuliskan seperti ini, kita tidak bisa langsung memanggil var, dia tidak akan merubah apapun. Kita harus mengompil ulang setiap kali kita melakukan perubahan. Kita harus mengompil ulang file kita teman-teman. Jadi kita harus menekan g++ seperti ini lagi, g++ var.cpp-o var.exe. Setelah itu tidak ada error, kemudian kita klik var dan muncul perubahannya 12 saja di situ. Jadi terserah kalian apakah kalian ingin menambahkan tulisan seperti ini atau tidak, itu bebas teman-teman. Ini merupakan untuk variabel integer ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah variabel char atau karakter. Dapat dilihat di sini ya teman-teman. Fungsi dari pewarnaan ini atau language ini adalah dapat dilihat di sini tipe datanya akan memiliki warna yang berbeda ya teman-teman. Jadi ini akan mempermudah kita mana yang merupakan tipe data, mana yang merupakan variabel. Jadi ya itu saya sarankan untuk merubah bahasa terlebih dahulu. Oke, char di sini mungkin kita beri nama karakter saja seperti ini. Karakter, kemudian untuk mengisikan char, dimana kalau untuk mengisikan integer tadi kita hanya perlu menuliskan angkanya saja seperti ini. Untuk char kita menggunakan tanda petik 1 teman-teman, seperti ini. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, di sini di satu karakter ini kita dapat mengisikan bebas teman-teman. Itu bisa kita isikan karakter seperti ini, dapat diisikan angka, dapat juga diisikan huruf baik caps lock maupun biasa teman-teman. Jadi ini bebas. Di sini saya akan menggunakan karakter huruf saja, R di sini. Kemudian kita lakukan cout seperti ini teman-teman. Kita lakukan cout yang sama. Mungkin kita langsung saja, kita tanpa keterangan apa-apa, kita cout. Perhatikan namanya. Sekali lagi perhatikan pemanggilan variabelnya. Jadi seperti ini, contohnya karakter, kita panggil kembali karakter. Oke, seperti ini. Oke, kita Ctrl save, lalu kita running di sini. Kita running. Kita compile terlebih dahulu teman-teman. Kita compile, kemudian kita running. Dan 12R. Di sini kenapa dia akan di sini terlihat dia menempel ya teman-teman? Ini karena kita tidak mengatur si karakter ini sebagai baris baru, sehingga dia akan terus berada di baris yang sama teman-teman. Jadi dia akan dianggap sebagai satu baris yang sama. Bagaimana caranya agar tampilannya berada di baris baru? Itu sederhana teman-teman. Kita tinggal tambahkan tanda lebih kecil lagi, kemudian kita tuliskan nlen. Nlen ini enl ini berarti n, kemudian l-nya adalah line. Nlen ini merupakan sebuah sistem atau merupakan sebuah sintak untuk mengakhiri komen atau mengakhiri tulisan code di baris itu teman-teman. Jadi karakter R ini akan berada di bawahnya teman-teman. Atau cara lainnya adalah kita juga dapat menuliskan \n. Seperti ini, kita ganti n lainnya, tapi untuk \n ini kita harus menggunakan petik teman-teman. Petik kemudian backslash dan n. Ini juga akan menampilkan baris baru teman-teman. Ini bebas ya teman-teman. Penggunaan nlen maupun baris line ini sesuai keinginan kalian saja, mau ditulis seperti ini \n maupun nlen seperti ini. Fungsinya akan sama teman-teman. Ia akan membuat apapun yang ditampilkan berada di baris setelahnya. Jadi dia akan menumpuk di satu baris yang sama. Kita coba lagi di sini.
Oke, oke, oke. Ya, ini variabel pertama saya 12, kemudian dia akan menuliskan di baris baru dan muncul R yang merupakan char kita. Oke, mungkin di sini kalian bertanya ya, apa efeknya apa ketika kita menuliskan lebih dari satu karakter? Oke, mari kita coba teman-teman. Di sini saya akan tuliskan nama channel saya Rafli. Kemudian kita Ctrl Save dan kita running teman-teman. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Ya, dia akan error. Di sini terlihat terbaca teman-teman, warning karakter constant too long for each type. Yang artinya karakternya itu memang terlalu panjang untuk tipe datanya teman-teman. Di sini char. Char itu memang hanya dapat menampung satu buah karakter saja teman-teman. Sehingga dia hanya akan dapat menampilkan satu karakter saja. Dia hanya dapat menyimpan satu buah karakter saja karena memang petiknya satu teman-teman. Itu juga merupakan salah satu ciri khas dari char. Oke, kita kembalikan ke R dan kita masuk ke tipe data selanjutnya, yakni tipe data string. Selanjutnya adalah tipe data string. String ini cukup unik ya untuk tipe datanya karena entah kenapa di Notepad di Sublime itu untuk string ini memang tidak memiliki warna teman-teman. Jadi dia sama saja warnanya dengan variabelnya, tapi memang dikhususkan untuk string ini ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan bahwa string ini merupakan tipe data. Kemudian untuk namanya bebas saja, mungkin kita kasih dia sebagai kalimat seperti ini. Untuk nama variabelnya bebas ya teman-teman, kalimat. Kemudian cara penulisan string ini mirip dengan karakter atau char. Bedanya adalah dia menggunakan dua petik teman-teman, seperti ini, dua petik seperti ini. Dan di string ini kita dapat menyimpan karakter, angka, huruf ya seperti ini, bebas, dan spasi juga bebas seperti ini teman-teman. Ini bebas disimpan di string ya. Oke, coba kita tampilkan stringnya. Nah, seperti ini. Oke, kita tampilkan seperti ini. Kita Ctrl Save lalu kita compile lagi teman-teman. Di sini coba kita compile dan tidak error, dan ya muncul tulisannya teman-teman, A4RGERG bebas seperti itu teman-teman. Mungkin kalian juga bertanya, oke, tadi di char dia tidak bisa menampung karena petiknya satu kemungkinan. Oke, mari kita coba rubah di char menggunakan dua petik teman-teman. Coba kita rubah seperti ini menggunakan dua petik, kemudian kita tuliskan Rafli seperti ini teman-teman. Kita coba, ini akan mengatas apakah char dapat berubah menjadi string jika kita merubah petiknya. Kita akan coba teman-teman. Oke, ya tetap error teman-teman. Char memang tidak bisa teman-teman. Di sini dapat kita lihat pesan errornya. Ya, dia tidak akan bisa menampung lebih dari satu, bahkan ketika petiknya kita ganti teman-teman. Jadi untuk yang char ini memang untuk sesuatu yang khusus ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita harus perhatikan kapan penggunaan char dan kapan penggunaan string. Oke, kemudian ke tipe data ketiga adalah bool. Bool di sini cukup unik teman-teman, karena bool ini seperti ini, dia hanya akan menampung dua jenis value saja teman-teman, atau nilai saja. Contohnya di sini adalah bool contoh ya, kita tuliskan contoh, kemudian dia hanya dapat menampung dua buah nilai saja ya nih. Iya itu teman-teman. Dia hanya dapat menampung dua buah nilai saja, yakni true seperti ini atau false teman-teman. Nah seperti ini. Kita coba dari true terlebih dahulu teman-teman. Outputnya akan menjadi seperti apa? Oke, di sini kita akan bool seperti ini. Contoh, lalu Ctrl S. Lalu kita bersihkan dulu layarnya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke. Ya. True akan menghasilkan output angka 1 teman-teman. Di sini. Dan false itu akan menghasilkan output angka 0 teman-teman. Seperti ini. Ini akan lebih sering digunakan untuk pembuatan program yang mungkin sekelas Final Project atau sekelas pemrograman menengah lainnya teman-teman. Jadi mungkin untuk yang di bagian awal mungkin program-program sederhana pembuatan kalkulator mungkin mungkin akan sangat jarang menggunakan variabel bool ini teman-teman, atau tipe data bool ini. Oke, kemudian tipe data
terakhir yang akan kita pelajari di video kali ini adalah float dan double. Untuk di video kali ini saya hanya akan menampilkan float saja ya teman-teman. Dimana untuk double-nya ini sama saja, cuman hanya berbeda jumlah angka di belakang komanya. Mungkin untuk penggunaannya itu sangat spesifik di jumlah angka belakang komanya itu saja. Jadi paling umum mungkin sering digunakan adalah float. Jadi kalian hanya perlu memahami konsep bahwa float dan double ini merupakan sama-sama tipe data yang dapat menampilkan variabel dengan nilai bilangan yang memiliki koma, bilangan pecahan dengan koma. Jumlah angka di belakang komanya itu akan ditentukan oleh tipe data float, di mana float itu hanya dapat menampilkan mungkin sekitar 3 atau 4 angka di belakang koma, sedangkan double mungkin bisa mencapai hingga 6 teman-teman. Oke, di sini kita akan coba membuat float pecahan, kemudian kita isikan nilainya tanpa menggunakan petik ya teman-teman. Di sini kita isikan 3,14 yang bisa sering kita ingat sebagai pi ya teman-teman di rumus matematika perhitungan lingkaran. Kita coba seperti ini saja. Kita panggil pecahannya. Oke, seperti ini. Oke, ya muncul ya teman-teman pecahan. Oke, mungkin kalian tidak bisa melihat ya di sini bedanya apa dengan yang integer. Apakah memang integer tidak bisa menampilkan angka di belakang koma? Oke, kita coba teman-teman. Kita buat 12,8. Oh ya, untuk penulisan koma di sini tidak menggunakan koma ya teman-teman, tapi menggunakan titik. Jadi untuk penulisan float dan double dia menggunakan titik, jangan menggunakan koma. Karena kalau kita menggunakan koma maka dia akan error ya teman-teman. Jadi terlihat warnanya memang sudah berbeda. Jadi untuk penulisan di sini untuk yang koma ini dia akan dianggap sebagai nilai baru teman-teman. Jadi dia akan dianggap memiliki 2 nilai dan ini akan menghasilkan error. Jadi untuk dianggap sebagai satu nilai dengan koma, kita harus menuliskan dengan titik seperti ini teman-teman. Oke, kita save. Kita lihat apakah error atau tidak teman-teman. Oke. Oh tidak, tapi hasilnya dia akan tetap 12 teman-teman. Jadi dia tipe data integer tidak akan menampilkan angka di belakang koma berapapun itu teman-teman. Jadi dia hanya akan menampilkan bilangan bulatnya saja teman-teman. Jadi 12,8 dia akan tetap di 12 teman-teman. Meskipun dia tidak akan terjadi pembulatan ke atas maupun ke bawah, dia hanya akan menampilkan karakter di luar komanya teman-teman, di depan komanya. Jadi berapapun itu. Oleh karena itu variabel float ini sering digunakan untuk di pembagian ya teman-teman. Di pembagian ini sering menggunakan variabel float karena memang pembagian ini sangat sering terjadi hasil koma ya teman-teman. Jadi di sini contoh penggunaan float seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video pengenalan atau percobaan coding menggunakan berbagai jenis variabel. Seperti ini ada 5 jenis variabel, 5 jenis tipe data dan 5 variabel yang kita coba di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila kalian suka silahkan like, silahkan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.